Pantaskah pangkat Letkol tituler untuk Deddy Corbuzier? Ini menjadi polemik belakangan pemirsa. Pemberian pangkat Letkol tituler TNI Angkatan Darat kepada pesulap dan juga mentalis dan juga YouTuber Deddy Corbuzier ini masih menjadi sorotan dan menuai pro kontra. Tidak sedikit yang meminta agar pangkat Letkol ini dicabut karena dianggap tidak ada urgensi yang mendesak untuk pemberian pangkat ini. Publik juga mempertanyakan apa pertimbangan dan apa kapasitas Deddy Corbuzier sehingga pantas untuk menerima pangkat Letkol tituler. Ini akan kami bahas malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Pantas atau tidak, kita akan mencoba mencari jawabannya malam hari ini di Dua Sisi pemirsa. Karenanya saya mengundang sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di ujung sebelah kanan saya ada Bung Yan Permanas Mandenas, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Gerindra. Selamat malam Bung Yan. Selamat malam. Dan juga ada ini Pak Jubir Menhan, Bung Daniel Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat malam Anggia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri saya ada Bapak Sulaiman Ponto, ini mantan Kabais, Kepala Badan Intelijen Strategis. Selamat malam Pak Ponto. Selamat malam. Di ujung sana ada Mas Khairul Fahmi, pengamat militer. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam Mbak Dwi Anggia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Ini sebelum kita jawab, kita ingin mendengarkan dulu nih, apa komentar publik, terutama nih netizen, warganet, mengenai pemberian pangkat Letkol tituler untuk Deddy Corbuzier. Kita akan tampilkan satu-satu ya Bapak-Bapak ya sebelum kita bahas. Karena ini komentarnya juga cukup unik-unik nih mereka mengomentari pemberian pangkat ini. Ya, ini dari Akbar Faisal. Bapak saya operasi militer di Irian Barat, Papua. Lengannya bengkok kena peluru. Operasi di tim-tim Timur Leste dapat bintang seroja. Hingga wafat berpangkat sertu. Kami bangga padanya. Dan seorang pesohor tiba-tiba dapat pangkat Letkol dari Menhan Prabowo, Panglima TNI dan Kasat. Negara suka-suka katanya, begitu. Oke, selanjutnya. Ya, ini masih Akbar Faisal ya, menjaga psikologis pasukan TNI di perbatasan negeri yang sepi. Minimnya rumah TNI yang layak, purnawirawan TNI yang kesulitan bertahan hidup hingga rasa tak adil dalam tanda kutip, perlakuan negara pada institusi lain yang sangat penting saat ini. Itu alasan kenapa pangkat dalam tanda kutip lagi nih, Letkol tituler kalau di Indonesia. Ini saya anggap canda yang berlebihan. Wah, dianggap bercanda ini pemberian pangkat ini. Ini dari Said Didu, obral gelar kepada tokoh dan rakyat bertarung untuk dapatkan gelar. Perguruan tinggi, obral gelar honoris causa. TNI bagi gelar pangkat Letkol tituler. Polisi berikan warga kehormatan. Rakyat harus bertarung untuk dapatkan gelar. Wah. Oke, selanjutnya. Nah, ini Soleh Solihun. Mengingat Corbuzier dapat gelar Letkol tituler karena jasa komunikasinya di medsos, berarti kanal YouTube-nya sekarang diharapkan bisa mengambil peran seperti Puspen TNI dong ya. Benarkah demikian? Coba nanti kita akan cari ya. Nah, ini dari warganet yang lainnya, yang kami tanyakan Om Corbuzier bukan masalah gaji, karena kita tahu materi Anda sangat berlimpah sehingga bisa seperti ini. Tapi yang kami tanyakan adalah ketokohan Anda di negeri ini. Apakah subscribers yang puluhan juta sebagai syarat utama dalam anugerah tituler ini? Oke. Masih ada lagi? Nggak pernah sekolah ABRI, nggak pernah terlibat aksi bela negara. Deddy Corbuzier dapat pangkat Letkol Angkatan Darat. Piye, masyarakat harus bagaimana? Wah, nanyanya ke koleganya Pak Yan ini. Jangan salahkan kalau masyarakat titik-titik. Ini dari Gunawan ya. Bayangkan, mereka berjuang menjaga keamanan negara, bertaruh nyawa saat gugur mendapat kenaikan pangkat. Maaf, Anda tidak merasa malu, sementara mereka berjuang, Anda menerima pangkat. Itu. Ini untuk yang prajurit yang sudah meninggal. Kami juga mau informasikan, kita juga sudah mengundang Bung Deddy Corbuzier malam hari ini untuk bergabung, paling tidak untuk mensosialisasikan lah apa tugasnya sebagai Letkol tituler dalam hal untuk sosialisasi Komcat ya katanya begitu. Tapi yang bersangkutan tidak berkenan hadir atau belum bisa hadir malam hari ini. Nah, saya ingin Bung Daniel dulu nih menanggapi tadi komentar-komentar netizen tadi itu lumayan banyak itu tadi, mulai dari apa pantas, kemudian banyak yang lain yang berjuang segala macam, banyak hal penting yang harus dipikirkan, mulai rumah TNI, rumah anggota dan lain-lain, kenapa harus ini gitu. Pertama, Anggia itu biasa ya, kritik,
kemudian yang senang, yang tidak senang, yang setuju dan tidak setuju dalam sebuah kebijakan itu hal yang biasa. Dan kami di Kementerian Pertahanan tentu mengapresiasi semua sikap publik tersebut. Namun yang perlu saya jelaskan itu adalah memberikan pemahaman yang benar terkait dengan pangkat tituler ini. Saya ingin jelaskan, Bang. Jadi pangkat tituler ini diberikan untuk sementara. Itu catatannya dulu itu. Pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan. Yang diperlukan dan bersedia. Jadi dia sementara, kemudian dia diperlukan, kemudian dia bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI atau saya sebut dengan bahasa otoritas pertahanan. Nah, jadi diperlukannya seperti apa? Nah, ini saya yang catatan pertama ini pangkat tituler dia sementara, kita sepakati itu. Kemudian kedua dia diperlukan. Sebelum ke nomor 2, sementaranya berapa lama nggak dimention? Sementara itu nanti tentu adalah diskresi dari pimpinan melihat apakah yang bersangkutan itu sudah bisa menunaikan atau sudah bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Pekerjaannya kan sosialisasi nih Bang Daniel. Itu ngukurnya gimana? Apakah dengan bertambahnya orang yang ikut jadi anggota Komcat? Itu nanti diskresi pimpinan di TNI dan Kementerian Pertahanan. Nah, yang kedua yang perlu dipahami diperlukan. Nah, diperlukan artinya mereka-mereka yang dianggap memiliki kapasitas spesifik, kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit dan perwira TNI lainnya, itu bisa di-hire untuk melakukan tugas-tugas pengganti itu. Nah, dalam hal ini Dedi yang nggak dipunyain oleh anggota lain ya. Dalam hal ini Dedi itu punya kapasitas komunikasi di platform sosial media yang masif sekali. Dan dia termasuk sosok yang advantage di bidang itu. Nah, berarti tadi yang komentarnya netizen benar ya, subscribersnya ada jutaan itu jadi itu salah satu pasti. Kemudian influence-nya Dedi itu sangat tinggi di sosial media. Dan pada hari ini kan semua sektor, semua lini platform itu penting. Apalagi anak-anak muda semuanya engage dengan sosial media. Nah, yang perlu dicatat di surat keputusan Panglima TNI menyebutkan bahwasannya Dedi nanti bertugas untuk melakukan penerangan dan sosialisasi terkait dengan komponen cadangan. Nah, kalau bicara subscribers yang banyak, kan masih banyak juga nih yang influencer yang lebih banyak followersnya, bahkan lebih besar dari followers. Nah, pertanyaan itu jadi pertanyaan subjektif. Artinya Dedi selama ini itu punya keterlibatan dengan komponen cadangan. Dia banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan komponen cadangan dan selalu dilibatkan dengan sosialisasi komponen cadangan sejak awal. Sehingga cadangan itu tentu adalah nilai plus, dia involved gitu dengan kegiatan-kegiatan Kementerian Pertahanan. Sehingga kita anggap diperlukan. Hal yang sama juga sebenarnya dengan misalnya saya berikan contoh. Ada Dr. Minadi Pujaya. Beliau tenaga ahli, seorang dokter bidang persenjataan. Kemudian beliau karena dibutuhkan oleh TNI untuk sebagai ahli, ketika bertugas beliau dikasih pangkat letkol juga, letkol tituler. Pun demikian misalnya hakim. Itu ketika bertugas mereka diberikan pangkat letkol tituler. Ketika tugasnya selesai, itu dicabut lagi. Tugasnya kan itu hakim jelas. Betul, hakim, dokter juga jelas kapasitasnya. Nah, contoh misalnya ketiga, Mbak Anggia, itu ada Pak Idris Sardi tahun 96 atas usul Pak Wismoyo Arismundandar, kemudian Pak R. Hartono pada saat itu beliau diberikan pangkat letkol tituler juga. Tugas beliau apa? Spesifik untuk memberikan pembelajaran dan mengemas lebih baik musik-musik di TNI AD pada saat itu. Apakah perlu pangkat letkol untuk Dedi untuk hanya sekedar sosialisasi gitu? Ini jadi pertanyaan banyak orang juga nih, saya yakin Pak Fahmi dan Pak Ponto juga. Anggia, ini adalah apresiasi dan cara mengikat untuk bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Bahkan kalau dilihat dari sisi Dedi sebenarnya ini merugikan dia.
Tapi kami melihat ketika Dedi, ya merugikan misalnya Dedi terikat secara pribadi. Misalnya ya ketika dia mendapat pangkat letkol tituler, maka secara administrasi dia terikat hukum militer misalnya. Ketika dia bertugas, dia diikat oleh hukum-hukum militer. Kemudian kedua misalnya Dedi itu dapat gaji, tapi 15% dari total gaji perwira atau prajurit yang setingkat. Jadi kecil sekali dan dia berkomitmen tidak menerima itu. Tadi jadi kan banyak ikatan-ikatan yang membuat dia terbatas bergerak dan bekerja untuk TNI. Dengan podcastnya dia kan banyak yang kontroversi juga selama ini membahas hal-hal yang sangat kontroversi. Tapi nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.